Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fulto Daily dari Fakultas Fisip dengan Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2205040082. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi asas-asas hukum perdata. Baik, asas hukum acara perdata ada berbagai macam, yaitu satu, yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu hukum acara perdata. Nah, hukum acara perdata yaitu hukum yang mengatur proses penyelesaian masalah atau perkara yang sudah ada yang harus dilewati melalui hakim, atau mengatur hubungan hukum antara kepentingan orang yang satu dengan yang lain. Asas-asas hukum acara perdata. Hakim bersifat menunggu. Hakim bersifat menunggu itu yang pertama. Yang di dalam pelaksanaannya yaitu inisiatif mengajukan tuntutan hak ke perdata yang diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan atau yang sudah bermasalah, dan hakim harus mengambil tindakan untuk mengatur suatu proses penyelesaian masalah tersebut. Di dalam asas-asas hukum acara perdata ada yang namanya Lus Cuarnovit, yang dimana hakim dianggap mengetahui segalanya, atau hakim dianggap hakim tidak boleh menolak untuk menghadiri acara perdata tersebut atau menolak perkara tersebut. Maka Lus Cuarnovit itu disebut hakim bisa mengambil hak untuk mengadili perkara secara lebih luas atau maupun terperincil, biar bisa dikatakan hakim itu lebih mengetahui dari yang lain. Nah, yang pertama tadi hakim bersifat menunggu. Sekarang yang kedua, hakim bersifat pasif, yang dimana hakim bersifat pasif yaitu artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim diperiksa pada asasnya dituntutan oleh pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Nah, itu saja artinya dari hakim bersifat pasif. Sifat hakim yang terbuka yaitu di dalam persidangan setiap orang wajib atau boleh hadir mengikuti acara persidangan yang bertujuan memberi peradilan sehingga terwujudnya pemeriksaan yang baik dan tidak menimbulkan kesalahan yang tidak disangka, serta putusan yang adil kepada seluruh masyarakat atau kepada seluruh perkara. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada asas hukum pidana. Asas hukum acara pidana itu ada berbagai macam, kalau nggak salah ada 7 macam. Nah, yang pertama asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kedua, asas pemberdayaan tak bersalah, atau yang ketiga asas oportunitas, dan yang keempat asas semua yang diperlakukan sama di depan hakim. Nah, yang artinya itu adalah asas itu bisa dibilang aturan-aturan yang berlaku di dalam pidana yang semuanya sama di depan hakim, atau bisa dibilang juga enggak ada perbedaan meskipun kau saudara hakim atau apa ya yang namanya aturan ya aturan, yang namanya salah ya salah, jadi gitu. Nah, yang ke 6, asas tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, yaitu berhak mendapatkan bantuan hukum yang dimana dia bisa dihukum dan dengan aturan yang sudah berlaku. Dan yang ke-7, asas pemeriksaan hakim yang langsung. Nah, yang langsung ya kita tahu sendiri kan, pemeriksaan hakim yang langsung, makanya yang tadi yang pertama dikatakan asas peradilan cepat. Nah, karena mengapa dia dikatakan cepat? Karena langsung ada di dalam sidang tersebut bisa diperiksa. Jadi
langsung cepat selesai lah, dan ringan dan cepat, biaya pun nggak ada karena pemeriksaan secara langsung. Nah, itu aja mengenai hukum acara pidana menurut saya, dan ini video untuk memenuhi tugas UAS kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan kepada ibu pengasuh selebih-lebihnya untuk memaklumilah karena kami di sini belajar. Sekian dan terima kasih.